Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan dalam majelis ilmu ini sampai akhir hayat kita, karena tentu saja yang namanya menimba ilmu itu sampai akhir hayat. Kata ulama kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Al-makasib ma bana laka sihhatuhu fahuwa mutlaqun illa ma dhahara fasaduhu. Fa in kana fasidan ya'khudhu minal fasidi mumsikatan nafsahu wa la taqulu utrukul makasib utrukil makasib wa akhid ma u'tuni lam yaf'al hadha as-sahabah walal ulama illa zamanina hadha. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kasbun fihi ba'dud daniyah khairun minal hajati ilan nasi. Iya. Jadi kata beliau, segala bentuk usaha itu berhukum mutlak. Apa yang nampak bagimu keabsahannya, maka hukumnya adalah mutlak hingga nampak rusaknya. Jika usaha tersebut rusak, maka Anda harus menahan diri dan tidak boleh mengatakan saya tinggalkan usaha yang rusak dan saya mengambil apa yang telah diberikan kepada saya. Jangan berkata begitu. Ya, sebab cara demikian tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pula oleh para ulama hingga zaman kita sekarang. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, bekerjalah atau bekerja yang mengandung sedikit unsur kehinaan. Ya, kasbun ma fihi ba'dud daniyah, bekerja yang mengandung sedikit unsur kehinaan, khairun, itu lebih baik, lebih mulia, minal hajati ilan nas, daripada ya selalu merasa butuh kepada orang lain. Ya, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam pembahasan ini beliau ingin menerangkan kepada kita terkait dengan usaha seorang muslim, ya, di dalam kehidupannya, di mana seseorang itu, ya, di dalam hidup hendaknya dia bekerja, berusaha, dan dia tidak berpangku tangan kepada orang lain, mengharapkan uluran tangan dari orang lain, apalagi sampai meminta-minta dari mereka. Seorang muslim, dia punya harga diri. Iya, dia punya wibawa yang harus dia tanamkan di dalam dirinya. Tidak boleh dia merendah kepada orang lain, yakni dalam artian dia suka meminta-minta dan tidak mau bekerja atau berusaha. Ya, oleh karenanya bekerja dan berusaha ini
dari apa yang Allah perintahkan bahkan di dalam Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Jumu'ah Allah menyatakan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian telah menunaikan salat Jumat, maka setelah itu bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita disuruh bekerja, berusaha, mencari rezeki, mencari ma'isyah. Dan tentu saja kita bekerja dan berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Bukan bekerja dan berusaha, ya, namun tidak peduli halal dan haramnya pekerjaan kita. Ya, tentu tidak demikian. Maka seorang muslim yang punya harga diri, dia akan berusaha, dia akan bekerja, sehingga dia bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan meminta-minta. Islam memerintahkan seorang laki-laki terutama untuk bekerja dan melarang untuk berpangku tangan atau mengharapkan uluran tangan dari orang lain. Ya, makanya banyak dalil-dalil di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalil pokok, ya, di dalam pembahasan ini, di mana para ulama mengambil pelajaran dan faidah dari hadis-hadis tersebut terkait dengan bekerja, berusaha dan tidak meminta-minta atau mengharapkan uluran tangan dari orang lain. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Buyu', beliau membuat satu bab yang judulnya Kasbur Rajuli wa amaluhu biyadihi. Usaha seseorang dan pekerjaannya dari hasil tangannya sendiri. Ya, di mana seseorang punya mata pencaharian atau pekerjaan dengan tangannya sendiri. Ya, para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa pekerjaan dengan tangan sendiri, ya, disebutkan setelah apa? Adanya mata pencaharian. Ini penyebutan sesuatu yang sifatnya khusus setelah penyebutan yang lebih umum. Dzikrul khas ba'dal am. Ya, karena tentu saja mata pencaharian seseorang itu bersifat umum, mencakup pekerjaan yang murni hasil kerja tangannya atau, ya, selain dari hasil kerja tangannya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan di dalam bab ini beliau menyebutkan hadits-hadits yang berkenaan dengan ini. Di antaranya hadits yang beliau sebutkan adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau pernah menceritakan keadaan ayah beliau sendiri setelah beliau diangkat menjadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka disebutkan oleh Ibunda Aisyah, lamma stukhlifa Abu Bakar As-Siddiq qala laqad alima qaumi anna hirfati lam takun ta'jizu an ma'unati ahli wa syughiltu bi amril muslimin fasayakulu alu Abi Bakrin min hadal mal wa yahtarifu lil muslimina fi. Apa kata Abu Bakar? Kata Ibunda Aisyah menceritakan bahwa tatkala bapaknya Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW yang telah wafat, maka Abu Bakar berkata bahwa kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku mencari nafkah tidak akan melemahkan urusanku terhadap keluargaku, sementara aku juga disibukkan dengan urusan kaum muslimin. Maka keluarga Abu Bakar akan makan dari harta yang aku usahakan ini, sedangkan dia juga bersungguh bekerja untuk urusan kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya,
Perhatikan di sini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, sekalipun beliau sebagai khalifah, sebagai pemimpin kaum muslimin, tetapi beliau juga tetap bekerja untuk kebutuhan keluarganya. Ini ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Ini hal yang dicontohkan dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun beliau pada hakikatnya kalau beliau mau untuk mengambil dari apa yang beliau dapatkan dari pekerjaannya sebagai khalifah, maka hal tersebut dibenarkan. Tetapi beliau memilih untuk bekerja. Juga disebutkan dalam riwayat Aisyah juga, di mana beliau mengatakan, menceritakan tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummala anfusihim wa kana yaqulu lahum arwahun faqila lahum law iqtasaltum. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para pekerja untuk diri mereka sendiri. Mereka adalah para pekerja untuk diri mereka sendiri. Sehingga dengan pekerjaan tersebut mereka berkeringat. Mereka berbau keringat. Nah, kemudian dikatakan kepada mereka, seandainya kalian mandi terlebih dahulu. Saking kuatnya dan gigihnya mereka bekerja, bercucuran keringat-keringatnya. Naam, dan itu semua karena apa yang mereka lakukan dari sebuah pekerjaan. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi intinya hadis ini menyebutkan bagaimana dahulu para sahabat pun mereka juga bekerja, mereka juga berusaha. Nah, kemudian juga hadis yang ketiga dari Al-Miqdam radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Dalam riwayat Bukhari, tidak ada seorang pun yang memakan suatu makanan yang lebih baik daripada makanan hasil kerja keras tangannya sendiri. Tidak ada makanan yang lebih baik melainkan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Dan sungguh kata beliau, Nabiullah Daud alaihi salam, beliau makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Itu Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana beliau pun tetap bekerja dan berusaha. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, "Kana Daud alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadihi." Bahwa Nabi Daud tidak makan melainkan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Juga dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari lagi, kata Nabi SAW menceritakan, la ayyahtatiba ahadukum juzmatan ala dhahrihi khairun min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi, sungguh seseorang bekerja dengan mengumpulkan seikat kayu bakar yang dia bawa di atas punggungnya, itu lebih baik dibanding kalau dia meminta-minta mengemis kepada orang lain, yang mana orang tersebut bisa saja memberinya atau bisa saja tidak memberinya. Dia bekerja dengan membawa kayu bakar dari dalam hutan lalu dia jual, itu lebih baik daripada dia ngemis, daripada dia meminta-minta. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian dalam hadis Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi, la ayyakhudha ahadukum hablahu fayatiya bi juzmati hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajahahu khairun lahu min ayyas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Kata Nabi, sungguh seseorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar yang dia taruh di punggungnya, kemudian dia jual, hingga dengannya Allah menjaga wajahnya, yakni menjaga kehormatannya dari meminta-minta, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain.
baik mereka memberi atau tidak memberi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini sejumlah hadis ya yang semuanya ada motivasi kepada kita untuk bekerja dan berusaha dan tidak mengemis atau meminta-minta kepada orang lain. Ya, tentunya hadis-hadis tadi banyak mengandung pelajaran-pelajaran penting dan beberapa hukum-hukum di dalam syariat. Ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kita melihat bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmunya mereka tidak menghalangi mereka untuk bekerja. Iya. Dan dahulu para sahabat itu pekerjaan mereka itu banyak-banyak kalau tidak berdagang atau bertani. Ya, masyhur dari sahabat muhajirin, mereka itu paling suka berdagang. Berbeda dengan sahabat ansar yang mereka lebih suka untuk bertani. Jadi pekerjaan mereka itu kalau tidak berdagang maka bertani. Ya, bahkan masyhur dari kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pedagang. Ya, tetapi beliau juga tidak mau melewatkan kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau itu bekerja sama dengan seorang laki-laki ya, di mana mereka membuat perjanjian. Kalau misalnya Umar pada hari ini dia bekerja berdagang sehingga tidak sempat menghadiri majelisnya Nabi, maka dia titip dengan orang itu. Nanti kalau selesai ya, dan aku pulang dari pekerjaanku, tolong sampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi kepadamu. Aku juga ingin dengar. Murojaah Umar dengan apa? Orang tersebut. Begitu pula pada saat Umar yang sempat hadir di majelisnya Nabi, sementara sahabat ini tidak mampu karena dia bekerja, maka Umar pun menyerap ilmu dari Nabi di majelisnya Nabi. Kemudian sepulang orang tadi dari kerjanya, maka Umar pun gantian memberitahukan ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi kepada sahabat itu. Terus bergantian begitu. Lihat ya bagaimana semangatnya mereka di dalam ilmu dan di dalam bekerja. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan itulah yang juga dimiliki oleh para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Mereka juga mencari nafkah yang halal, berusaha dengan sendiri. Ya. Dan itu tidak melalaikan mereka dari melakukan amal soleh, melakukan ibadah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak membuat atau tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk ya melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka, apa yang menjadi kewajiban mereka ya dari menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan ingat, bekerja tidaklah bertentangan dengan sifat zuhud ya. Kadang sebagian orang keliru dalam memahami zuhud itu. Ada sebagian orang memahami zuhud itu berarti meninggalkan dunia sama sekali. Ini keliru. Zuhud bukan begitu. Zuhud itu kalau dia mencukupkan diri dengan yang halal, yang haram dia tinggalkan. Nah, itu orang zuhud. Maka keliru kalau diartikan zuhud meninggalkan dunia sama sekali. Kalau berpakaian, pakaiannya compang-camping, pakaian yang buruk aja dipilihnya, ya, yang sobek-sobek. Nah, kenapa mau jadi orang zuhud? Keliru dalam memahami apa arti dari zuhud. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali. Tapi zuhud itu ketika orang mencukupkan dengan yang halal, tinggalkan yang haram. Itu orang yang zuhud. Itu orang yang zuhud. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Zuhud itu orang yang tetap bekerja, tetapi pekerjaan mereka tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah, dari menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka bukan orang yang zuhud kalau dia bekerja ya untuk dunianya saja, sementara lalai dari akhiratnya. Dan bukan pula termasuk orang yang zuhud orang yang hanya berada di masjid saja ya,
dan tidak mau bekerja, hanya berpangku tangan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Itu bukan orang yang zuhud. Ya. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kata Allah, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli mereka, mereka tidak lalai dari mengingat Allah. Mereka tetap berdagang, mereka tetap jual beli, tapi dagang dan jual beli mereka tidak membuat mereka lupa mengingat Allah. Ya. Mereka berdagang tapi tetap mengingat Allah. Mereka jual beli tetapi tetap beribadah kepada Allah, mendirikan sholat, tunaikan zakat, dan mereka takut dengan suatu hari, yaitu di hari pembalasan, yang di saat itu hati dan penglihatan akan menjadi goncang. Ini ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak disibukkan oleh harta, benda, dan oleh perhiasan dunia, kesenangan jual beli dan meraih keuntungan dari mengingat kepada Rabb mereka. Ya, kalau waktunya beribadah, maka beribadah. Waktunya bekerja. Ya, waktunya dia harus menuntut ilmu, maka dia menuntut ilmu. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Jangan jadikan hal tersebut sebagai dua hal yang bertentangan. Sibuk boleh-boleh aja sibuk, tetapi jangan sampai sibukmu sama sekali tidak ada waktumu untuk menuntut ilmu. Itu tidak boleh yang seperti itu. Jadikan nuntut ilmu itu bahagian dari kehidupanmu. Atur pekerjaanmu supaya ada waktu untuk apa? Belajar ilmu agama. Ya, jangan ditanya, "Ada waktu lagi, Ustaz?" Ya, sudah tidak bisa lagi nih. Nah, tidak ada lagi waktu. Subhanallah. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan ini nanti berbuah penyesalan di akhirat nanti. Dunia, kalau kita mau cari, mau kejar terus, tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Ya, dan kalau kita mau menyibukkan diri dengan itu, maka ya, sesibuk apapun, sebesar apapun waktu yang kita berikan untuk dunia ini, maka tidak akan cukup pula. Ya, karena dunia itu sifatnya kalau semakin dikejar, maka dia semakin lari. Maka dia menuntut kita untuk semakin kencang larinya. Dan dunia itu pun berlari kencang juga. Itu dunia begitu. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya ya, seseorang tidak boleh tertipu dengan gemerlapnya dunia. Ya, bekerja boleh-boleh saja, tetapi tetap ya, prioritas utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada laki-laki untuk bekerja, dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka tentang akhirat mereka. Yani kau bekerja tapi kau tetap ingat akhirat. Dalam Quran surat Al-Muluk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur." Kata Allah, dialah yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-rezeki yang Allah berikan, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan setelah dibangkitkan. Coba, ayat ini pertama perintah untuk bekerja. Setelah itu diingatkan, kamu nanti akan mati dan akan kembali kepada Allah. Supaya apa? Supaya pekerjaanmu itu jangan sampai membuat kamu lupa daratan. Ya, jangan sampai membuat kamu lupa daratan. Ya, tetap kamu bekerja, ya, dan beribadah harus menjadi tugas utama kamu. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, makanya Nabi SAW menjadikan ya, orang kalau bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan istrinya, anaknya, keluarganya,
itu bisa dianggap fisabilillah. Jadi suatu hari ada sahabat melihat seseorang yang betul-betul semangat bekerjanya, semangat sekali bekerja untuk dunianya. Maka sahabat ini berkomentar kepada Nabi, ya Rasulullah, lihat orang itu, andaikan semangatnya itu fisabilillah, dia gunakan untuk di jalan Allah, niscaya lebih bermanfaat ya Rasul. Tapi dia ini bekerja untuk dunianya saja. Maka Nabi luruskan itu. Pemahamannya begitu, Nabi luruskan. Tidak, bukan begitu. Orang ini kalau dia bekerja, ya, dia niatkan untuk menafkahi dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya, fahuwa fi sabilillah. Maka dia berada di jalan Allah. Asalkan niatnya apa? Niatnya ibadah untuk memenuhi kebutuhan. Ya, seseorang yang bekerja untuk memberikan kebutuhan keluarganya, maka itu nilai ibadah kepada Allah. Ya, makanya selalu diingatkan para ulama bahwa orang kalau mau ibadahnya itu apa, kerjaannya itu bernilai ibadah, selalu ada niat dalam bekerja. Nah, itu kalau kita mampu ya, tiap kali turun kerja kita niatkan, saya kerja ini fisabilillah supaya bisa memenuhi tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga. Niatkan begitu terus. Tiap kali mau kerja, niatkan lagi. Supaya apa? Kau bekerja itu bernilai pahala. Ini subhanallah, dalam Islam ini kalau kita niatkan sesuatu hal yang sifatnya biasa dalam hal keduniaan, ya, itu bisa bernilai ibadah. Kita kan terkadang kerja itu ya kerja aja, biasa aja. Ya, niatnya apa? Ya kerja. Ya pokoknya saya bekerja. Tidak ada niat apa? Ibadah. Orang yang cerdas dalam mencari pahala, dalam setiap perbuatan-perbuatan biasa itu bisa bernilai pahala kalau diniatkan. Makanya tiap kali antum kerja, niatkan, saya mau memenuhi kebutuhan saya, keluarga saya, tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk itu. Maka dari kamu kerja, dari kamu melangkahkan kakimu, ya, dari rumahmu sampai ke tempat kerja dan sampai pulang, itu bernilai ibadah. Dan jikalau kau meninggal dalam keadaan seperti itu, insya Allah ya meninggalmu dalam keadaan husnul khatimah. Gara-gara apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka ini dari hal yang diingatkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ya, supaya memahami bahwa bekerja itu ya bahagian dari tuntutan di dalam agama, namun jangan sampai berlebih-lebihan. Jadi dalam hal ini manusia terbagi menjadi 3 golongan ya. Ada golongan manusia yang justru mereka tidak mau bekerja sama sekali, ya, tidak mau terikat dengan dunia, ingin melepaskan diri dari dunia, ya, dengan memahami bahwa itu adalah zuhud, ya, sehingga mereka salah di dalam beragama. Ya, mereka memahami agama, dikiranya agama itu sama sekali mengenyampingkan urusan dunia secara total, padahal tidak begitu. Ada juga orang yang bekerja ya sama sekali tidak lagi memikirkan tentang agama dan akhiratnya. Fokusnya bekerja saja, tidak ada niat apa-apa kecuali untuk memperkaya diri. Nah, ini juga keliru ya. Ketika ada orang bekerja, kenapa bekerja? Ya, supaya bisa jadi orang kaya. Supaya itu saja niatnya. Nah, sehingga kalau seperti itu tidak ada nilai ibadahnya nanti. Ya, tidak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau niatnya tulus, niatnya memang ingin memenuhi tanggung jawab, itu bernilai ibadah ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dari Sa'id ibnu Umair, dari pamannya, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyab. Rasulullah pernah ditanya, ya, apa pertanyaannya? Qala amalur rajul biyadihi
wa kullu kasbin mabrur. Ketika Nabi ditanya pekerjaan apa ya dari pekerjaan seseorang yang paling baik. Ini sahabat ini nanya sama Nabi, kerja apa yang paling bagus ya Rasulullah? Kerja yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Ya jawabnya Rasulullah. Kata Rasulullah, pekerjaan yang paling bagus adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Dan semua penghasilan yang mabrur, yang diterima di sisi Allah, itulah pekerjaan yang halal, itulah pekerjaan yang terbaik. Ini kan bersifat umum ini. Jadi semua pekerjaan ya yang merupakan dari tangannya sendiri, ya itulah sebuah pekerjaan yang terbaik. Nah, jadi karena ada pekerjaan yang tidak baik, ya seperti mengemis, meminta-minta. Ini pekerjaan yang tidak baik. Karena ada orang yang menjadikan hal tersebut sebagai profesi, pekerjaan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan dia lebih suka dengan hal tersebut ketimbang harus bekerja. Ada orang yang mungkin karena SDM-nya rendah, ya kan, padahal sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah, ya, sudah diberikan hal yang dengannya mereka bisa berusaha bekerja, tetapi mereka lebih memilih untuk mengemis. Kenapa? Karena mengemis lebih menjanjikan daripada bekerja. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka ini dari hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, kita kalau misalnya melihat ada pengemis di jalan, iya. Bagaimana sikap kita kira-kira? Ngasih atau tidak ngasih? Hah? Ada pengemis ini. Kira-kira kasih atau tidak? Tidak, mutlak tidak. Hah? Dilihat ya kan, dirinci ya. Kalau misalnya ada pengemis ya, yang memang ya kita lihat kondisinya ya, ini orang yang sudah tidak mampu lagi, misalnya orang cacat ya kan, tidak mampu lagi bekerja dia. Ya, nah kalau yang seperti ini boleh kita kasih. Insya Allah berpahala. Ya, tetapi kalau pengemis-pengemis yang ya sebenarnya dia bisa berusaha, tetapi orang ini terkadang dia lebih memilih profesi seperti itu daripada harus bekerja. Orangnya masih muda, masih kuat. Yang seperti ini kurang pantas untuk diberi. Ya, maka kita lihat-lihat orang yang kita beri sebagai orang yang dia mengemis, kita lihat ya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau misalnya dia orang yang memang dilihat ya ini sudah tua renta, apalagi cacat kondisi badannya, tidak mampu lagi berusaha sendiri, maka kita kasih sebagai bentuk belas kasihan kita kepada mereka. Nah, tapi kalau yang masih kuat ya, maka mungkin lebih memilih memberikan pengajaran atau pelajaran kepada mereka ya, itu lebih baik. Dan kalau bisa menasihati mereka ya dengan pelan misalnya, maka itu tentu saja yang lebih baik. Nah, di dalam agama kita ada larangan dari tasaul alias meminta-minta. Ya, itu dilarang di dalam agama kita. Ya. Karena sekali lagi, tadi sudah kita bacakan dalil-dalilnya, perintah dalam Islam untuk bekerja bagi laki-laki. Menunjukkan bahwa mulianya mereka manakala mereka bekerja. Dan itulah sifat iffah, menjaga kehormatan diri dan tidak mau meminta-minta. Dan sifat meminta-minta itu tercela. Ya. Itu adalah tercela, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, dahulu para sahabat mereka miskin, tapi mereka tidak meminta-minta. Mereka bekerja ya, walaupun harus ya memikul sesuatu di badannya ya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Selama mereka masih kuat. Beda mereka yang sudah tidak kuat lagi ya. Makanya dahulu kita ya di Yaman itu ya, di Yaman itu para pengemis itu banyak juga ya di sana. Bahkan mereka masuk ke dalam masjid. Ya. Mereka masuk ke dalam masjid, pengemis. Nah, mereka meminta, ya maka
Syekh rahimahullah taala, guru kami di sana, mereka tidak melarang. Beliau tidak melarang para pengemis tersebut, tetapi memang pengemis-pengemis yang layak untuk dikasih. Nah, itu masuk ke dalam masjid kita. Kemudian ketika kita pulang dari dars, dari pelajaran, mereka menghamparkan sorbannya ya untuk meminta. Nah, dan itu tidak dilarang Syekh. Ya, tidak dilarang oleh guru kami selama memang hal tersebut orang ini memang pantas untuk diberi, pantas untuk dikasih. Tapi pengemis-pengemis yang muda, nah itu biasanya ditolak. Ya, biasanya tidak diizinkan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ada kalanya dia muda, tapi dia cacat misalnya. Nah, ini juga uzur bagi dia, ya kan? Uzur bagi dia untuk kita boleh untuk memberinya. Nah, Nabi SAW secara khusus menyebutkan ancaman bagi orang yang meminta-minta. Kata Nabi, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Kata Nabi, apabila seorang meminta-minta kepada manusia, maka dia nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Dada wajahnya ini dada. Kenapa? Ini hukuman karena dulu dia meminta-minta, padahal ya dia tidak butuh meminta-minta. Dia bisa bekerja, tapi memang malas saja. Nah, ini orang yang nanti dapat hukuman ini. Sekali lagi perlu dibedakan ya. Orang kalau yang meminta memang terpaksa dia lakukan itu, maka insya Allah dia keluar dari hukuman ini. Tapi kalau orang yang harusnya dia tidak meminta, nah tapi dia tetap meminta, ya, maka dia akan mendapatkan hukuman ini. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamar." Lihat sabda Nabi, siapa yang minta-minta padahal dirinya bukan termasuk orang fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api, kata Nabi. Nah, di sini Nabi mengatakan kalau minta-minta padahal bukan orang fakir. Berarti apa? Pemahaman kebalikannya. Kalau dia fakir, bisa jadi apa? Diizinkan untuk meminta-minta, ya kan? Asalkan memang dia sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan berusaha. Nah, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Al-mas'alatu kaddun yakaddu au yakuddu bihar rajul wajahahu illa yas'ala ar-rajul sultanan au fi amrin la budda minhu." Ini lebih tegas lagi Nabi, merinci apa yang tadi kita sebutkan. Hukum meminta-minta itu. Apa kata Nabi? Meminta-minta ya adalah seperti orang yang mencakar wajahnya sendiri. Orang yang minta-minta, kata Nabi, itu perumpamaannya bagaikan orang yang mencakar wajahnya sendiri. Kecuali ya kalau dia meminta kepada penguasa, yang seperti ini tidak tercela. Kalau langsung kepada penguasa, bukan kepada orang lain, ini tidak tercela. Dan yang kedua, kalau dia meminta pada perkara yang memang dia butuhkan, sementara dia tidak mampu lagi berusaha, nah, dia boleh untuk meminta. Jadi ini pengecualian dua ini. Meminta hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau meminta kepada penguasa, dia ini penguasa, pemimpin, kita boleh minta sama dia. Sebagaimana dulu sahabat datang kepada Nabi, minta kepada Nabi SAW, karena Nabi penguasa, ya kan? Di tangan beliau ada harta, yakni dari harta-harta kaum muslimin, dari hasil zakat dan seterusnya, ya kan? Tapi kalau dia bukan penguasa, tidak boleh. Kemudian yang kedua, dia boleh meminta kalau apa? Dia benar-benar butuh dan dia sudah tidak lagi mampu untuk bekerja. Boleh bagi dia untuk apa? Meminta-minta. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Naam. Ya. Maka ini dari perkara yang hendaknya ya diperhatikan, dan ini dari apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala terkait dengan hukum permasalahan ini, ya, yakni antara bekerja dan meminta-minta. Nah, sudah kita dapatkan poin pembahasannya dan hukumnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.